Baik Pak, terima kasih Pak Heri ini sudah meluangkan waktu untuk saya untuk wawancara. Untuk pertanyaan ada sekitar 8. Nah, untuk pertanyaan pertama yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Perkenalkan, nama saya Ferry di SPD, Kepala SDN 1 Wiyong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Terima kasih karena Pak Ferry sudah mempercayai saya untuk bisa memberikan tanggapan sekaligus jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Ferry. Berbicara tentang masalah dilematis kasus moral yang kaitannya dengan moral, dengan etika yang terjadi di suatu lembaga dalam sekolah. Kalau saya menangani hal itu, saya mengadakan identifikasi Pak. Identifikasi yang mana kasus itu ada yang berat, ada yang ringan, artinya ada yang biasa, ada yang lebih. Nah, kalau saya mengadakan identifikasi dulu Pak. Jadi untuk dilihat dulu masalahnya ini sejauh apa, sedalam apa tentang etika yang dilanggar oleh anak. Nah, kalau saya otomatis menggunakan teorinya itu kalau dalam skala perbandingan tuh ya, mana nih yang lebih berat. Nah, maka yang lebih berat untuk pengembangannya, nah itu yang saya utamakan, yang saya ambil. Nah. Baik Pak, lanjut nomor 2. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih. Untuk ketika dihadapkan oleh kasus yang susah dipilih, itu namanya simalakama Pak. Pilih yang ini bagaimana yang itu, pilih yang itu bagaimana yang ini. Nah, tentunya di awal saya sudah mengungkapkan bahwa ada identifikasi masalah. Kemudian saya melibatkan stakeholder, dalam hal ini melibatkan para guru yang ada di sini, kemudian mengembang ke komite, terus ke masyarakat untuk kita rembuk bersama. Nah, karena saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri, jadi saya minta pertimbangan pendapat dari teman-teman guru, kemudian sama-sama mengklarifikasi masalah tersebut, sehingga dengan mengidentifikasi, mengumpulkan data-data yang ada, sehingga bisa mengambil satu keputusan, ini dulu yang kita dahulukan. Karena Pak, nilainya lebih. Kalau dibiarkan masalah itu, ini akan mengembang atau melebar. Oleh karena itu, yang mengandung risiko tinggi itu yang didahulukan. Nah, yang kedua nanti belakangan, seperti itu. Nomor 3 Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedur yang saya ambil, pertama tahu dulu masalahnya. Yang kedua, saya kumpulkan teman-teman guru untuk diminta saran dan pendapatnya. Kalau misalkan menyangkut masyarakat, saya akan melibatkan komite, Pak. Komite. Bahkan pernah ada masalah, saya melibatkan Pak Kubu, Pak.
melibatkan Pak Guru. Itu langkah yang saya ambil untuk menyelesaikan satu masalah di sekolah. Seperti itu yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Baik Pak, nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap paling efektif, di awal saya sudah bicara, jadi saya tidak pernah mengambil keputusan sendiri. Saya minta bantuan sama teman-teman guru yang ada, sehingga dengan modal pendapat, saran dari teman-teman guru di sekolah saya, juga dari komite, maka dengan cara itu yang selama ini saya laksanakan, saya lakukan, saya kerjakan, itu yang menurut saya paling tepat. Karena ketika dibicarakan bersama akan muncul pendapat-pendapat yang mengarah ke penyelesaian yang lebih sempurna. Itu. Selanjutnya Pak, nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan untuk mengambil satu keputusan yang berhubungan dengan orang tua nih Pak. Terkadang orang tua tidak tahu, ya karena satu kesibukan, anaknya melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib sekolah, nah, termasuk etika, termasuk ya menjurus ke moral lah. Akhirnya apa? Itu tantangan bagi saya. Penyelesaiannya gimana? Saya undang orang tua, tapi orang tua sendiri tuh, Pak Peri, anehnya nih, terkadang tidak percaya bahwa anaknya melakukan begitu, tidak percaya. Tuh. Setahu mereka, anaknya itu rajin, bagus, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif lah. Di rumah tuh tahunya begitu. Sementara orang tuanya pengawasannya kurang, karena masyarakat di sini Pak Peri, terutama di Desa Biong ini, banyaknya itu masyarakatnya pedagang dan pekerja kasar, terus merantau ke Jakarta, bahkan ke luar Jawa, sehingga anak itu banyak yang dititipkan ke kakek, ke nenek, ke bibi, ke uak, seperti itu. Itu yang dilematis. Karena apa? Ya orang tua nggak tahu. Ternyata setelah saya undang ke sini, saya undang teman-teman anaknya yang menyaksikan bahwa anak itu melakukan hal-hal yang melanggar tata tertib yang berlaku di sekolah saya. Setelah ada penjelasan dari teman-temannya, ditambah dari guru, baru orang tua menyadari. Jadi akhirnya saya ngomong, ya ini sih Pak, mohon kalau di sekolah tanggung jawab kami, tapi ketika di rumah tolong Bapak tuh jagalah, sama-sama mengawasi dan membimbing. Itu. Lanjut Pak, nomor 6, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Selama ini saya ketika ada kasus atau masalah itu saya tidak pernah, jarang sekali lah memutuskan langsung. Nah, saya prosedurnya saya bicarakan bersama teman-teman guru yang ada di sini, sehingga dengan cara yang saya ambil, ngobrol bareng dengan teman-teman guru, itu akan mendapatkan satu keputusan yang lebih efektif dan lebih sempurna. Itu jadi tidak ada jadwal khusus begitu, tidak ada. Jadi sesuai kebutuhan aja Pak. Jadi caranya begitu. Berikutnya Pak, nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak
dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk penyelesaian kasus ini yang saya percaya kepada teman-teman, tapi saya lebih mengutamakan ke orang yang lebih senior, Pak Ferry, karena dengan memilih orang yang senior sudah punya banyak pengalaman, dia mempunyai pola pikir yang lebih lembut, lebih hati-hati untuk memutuskan masalah. Nah, faktor lain untuk bisa menyelesaikan itu, saya juga terkadang perlu orang luar. Siapa dalam hal ini? Di samping komite, saya perlu bantuan Pak Kubu. Pak Kubu pernah saya datangkan ke sini ketika ada masalah yang susah dipecahkan. Ternyata dengan menghadirkan seorang kubu atau kepala desa, alhamdulillah masalah itu bisa terselesaikan. Baik Pak, pertanyaan terakhir atau nomor 8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran atau manfaat yang saya ambil, yang saya dapatkan untuk mengatasi selama saya jadi kepala sekolah, mengatasi dilema etika, hal-hal yang berhubungan dengan moral, dengan sikap kepribadian seseorang dalam ini murid ya. Ini yang pertama, kita jangan pernah menilai masalah itu spontanitas. Jadi kita perlu pemikiran yang lebih dalam, lebih hati-hati, sehingga tidak ada pihak yang salah satunya dirugikan. Itu. Kemudian di samping itu, sejak awal saya sudah bicara, saya tidak pernah selama jadi kepala sekolah memutuskan sendiri. Hal apapun, masalah apapun, sekecil apapun, saya selalu minta pendapat, pandangan dari teman-teman yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi untuk masalah pelajaran ini, ketika kita banyak masalah, inilah yang dapat mendewasakan kita sehingga bisa berpikir lebih hati-hati dalam memutuskan satu masalah. Itu. Baik Pak, wawancara kita kali ini sudah di penghujung ya Pak, sudah berakhir. Terima kasih atas kesempatannya.